أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعبادته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم البيضاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesempatan kepada kita semua hadir dalam majelis ilmu. Majelis yang mulia ini, majelis yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Oleh karena itu senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar berbanyak doa dalam majelis seperti ini. Doa yang baik, doa mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita dan pada keluarga kita. Dan kesehatan itu kita gunakan untuk mengerjakan kebaikan, dibimbing untuk mengerjakan amal kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Berdoa kepadanya, Allah memberikan kepada kita taufik senantiasa berusaha untuk mengerjakan kebaikan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan yang kita usahakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam harta, dan begitu juga keberkahan dalam keluarga kita. Karena dalam hidup ini kita mencari keberkahan. Harta yang berkah walaupun sedikit mungkin dalam pandangan kita akan memberikan kebaikan. Anak yang berkah walaupun mungkin mohon maaf sekali prestasi tidak begitu baik di sekolah, tapi ketika kita berkah maka anak tersebut akan menjadi qurratu a'yun bagi kita. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua kepada kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, guru-guru kami, masyayikh asatizah, semoga Allah pelihara kita semua. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Sebuah kitab yang berhubungan dengan sejarah yang kita usahakan untuk ambil ibrah dari mereka. Sebagai pemahaman dari firman Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita baca dan senantiasa kita ingatkan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para wali, para orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Kau berikan laknat kepada mereka atau mereka Kau murkai mereka. Oleh karena itu kita membaca sejarah mereka tujuannya untuk mengambil kebaikan, metode hidup, cara mereka berpikir, cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita harapkan. Bukan kita mencontoh sikap Fir'aun, tidak. Kita tidak mau mencontoh sikap Qarun, tidak. Dan kita tidak mau mencontoh orang-orang yang Allah laknat itu. Auzubillahi min dzalik. Dari mana kita tahu? Dari membaca sejarah mereka. Dan karena itu insyaallah pembacaan sejarah ini sampai kepada kisah seorang nabi, yaitu simbol dari kesyukuran. Seorang nabi yang Allah berikan segalanya, Allah berikan kepadanya ilmu, dan begitu juga Allah berikan kepada kekuasaan. Kita bahas pada pembahasan sebelumnya, dari mulai Nabi Daud alaihissalam Allah memberikan kenabian dengan kerajaan. Artinya nabi tersebut seorang nabi, begitu juga nabi tersebut adalah seorang raja. Dari Nabi Daud alaihissalam permulaan itu dimulai. Selesai kita baca kisah Nabi Daud alaihissalam, dan sekarang kita akan membaca kisah anak beliau. Siapa itu Bapak Ibu dirahmati Allah? Anak Nabi Daud alaihissalam. Yang paling terkenal adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam memiliki banyak anak, tapi merupakan anak yang paling menonjol dan tidak disebutkan dalam kitab kita ini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Oleh
Oleh karena itu, insyaallah kita akan membaca kisah Sulaiman ibni Daud, kisah Nabi Sulaiman anak Daud alaihi wassalam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Asakir. Hafiz Ibnu Asakir mengatakan, "Huwa Sulaiman," nama lengkapnya adalah Sulaiman ibnu Daud, anak Daud, ibni Isa, anaknya Isya, ibni Waid, anak Waid, ibni Ba'is bin Salmun bin Nahshun bin Abi Nazar bin Iram bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Abu Rabi' Nabiullah ibnu Nabiullah. Jadi kalau kita lihat nasab Nabi Sulaiman alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk nabi-nabi yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Dan beliaulah orang yang pertama kali membangun Baitul Maqdis atau kerajaan Sulaiman, yang oleh orang-orang Yahudi pada saat sekarang ini mereka berusaha untuk menghidupkan itu kembali. Baitul Maqdis mereka usahakan untuk dihancurkan, tapi mereka yang membangun kerajaan Sulaiman. Karena pada masa Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kehidupan orang-orang Yahudi itu mencapai puncaknya, sehingga mereka ingin bernostalgia mengembalikan kejayaan orang-orang Yahudi itu pada masa Nabi ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, itu nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ja'a fi ba'dil athar, disebutkan dalam beberapa athar, annahu dakhala Dimashq, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu masuk Damaskus. Wa dzakara nasabahu qariban mimma dzakara Ibnu Asakir, dan disebutkan nasabnya itu hampir sama dengan yang disebutkan Ibnu Asakir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Sulaiman ini, disebutkan dalam surah An-Naml, dan ini termasuk kisah Nabi Sulaiman yang panjang. Di beberapa surah An-Naml lah yang menyebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaiman Daud." Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas," wahai manusia. Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai manusia, ulimna mantiqut tayr." Kami diajarkan mantiqut tayr, paham terhadap ucapan burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hal. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguhnya ini merupakan karunia yang nyata. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hal kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam banyak ayat, ketika beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya berhubungan dengan ilmu, harta, dan semuanya, senantiasa beliau menisbahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Makanya dalam sebuah ayat, "Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya." Itu mungkin kita katakan bisa, sebagai ulama mengatakan disunahkan untuk dibaca ketika kita sujud syukur. Itu simbol dari siapa? Pengajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa beliau diberikan apapun tapi senantiasa menisbahkan apa yang diberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, ya mungkin harta kita kalau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada apa-apanya. Kekuasaan kita mungkin tidak ada apa-apanya, atau bahkan ilmu kita tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ini. Ai warisahu fi nubuwwati wal mulki. Dalam ayat ini Nabi Sulaiman mewarisi dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam apa itu? Kenabian dan kerajaan. Jadi raja diwariskan kepada Nabi Daud, dari Nabi Daud, itu juga kenabian. Warisan murad, warisatul mal. Bukan yang dimaksud dalam ayat ini warisan harta. Nabi Daud tidak mewariskan harta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak ada nabi itu yang memberikan warisan harta kepada anak-anaknya. Tidak. Li'annahu qad kana lahu banuna ghayruhu. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam beliau memiliki anak selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Fama kana liyakhussa bil mali dunahu. Dan tidak ada satupun yang Nabi Daud berikan kepada anak-anak itu harta. Wa li'annahu qad sabata fi sihah.
ghairi wajhin. Dan juga disebutkan dalam hadis an jama'ati min as-sahabah yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nuras. Nabi mengatakan kami tidak diwarisi. Ma tarakna fa huwa sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu maka akan kami sedekahkan. Artinya Nabi tidak meninggalkan apapun kepada keturunannya. Apa yang ada dari mereka berupa harta itu merupakan sedekah yang disedekahkan kepada umat. Wa fi lafzin, dan dalam sebuah riwayat yang lain, inna ma'asyiral anbiya dan nas. Kami para nabi itu tidak mewarisi. Fa akhbara as-sadiqul masduq anal anbiya la turasu amwaluhum. Disebutkan dalam pemahaman ini, dalam hadis ini, bahwa para nabi mereka tidak mewariskan harta mereka. Begitu juga mereka tidak mendapatkan warisan. Bal takunu amwaluhum shadaqah. Tapi harta mereka itu dijadikan sedekah min ba'dihim 'ala al-fuqara wal ahwaj, terhadap orang-orang yang membutuhkan, yaitu fakir dan miskin. Wa la yakhussuna biha aqribah. Dan mereka tidak memberikan ini kepada kerabat mereka. Li'anna dunya kanat ahwan 'alaihim. Karena dunia itu merupakan lebih hina, artinya lebih rendah menurut mereka. Wa ahqara 'indahum min zalika, dan lebih rendah lagi dari apa yang mereka miliki. Kama hiya 'inda allazi arsalahum wastafahum wa faddalahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka dan memilih mereka dan memuliakan mereka. Seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam tadi mengatakan, "Ulimna mantiqut tayr." Kami diberikan karunia bahwa kami itu paham terhadap tutur burung-burung. Dan nanti insyaallah kita akan baca bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau paham terhadap bahasa hewan. Yang mungkin masyhur kita dengar kisah tentang semut. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam akan lewat dengan tentaranya, ada seekor semut mengatakan dan menyeru kepada kaumnya, wahai semut-semut yang ada, masuklah kalian ke dalam lubang. Kenapa? Karena Sulaiman akan lewat. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengarkan itu senyum. Dalam beberapa tafsir, seperti tafsir Al-Musi disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam senyum ketika mendengarkan ucapan burung tersebut. Kenapa? Karena beliau itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya Allah, nikmatmu ini sangat besar sekali. Terkadang kita merasa seperti itu, Pak. Allah berikan kita dalam kondisi kesendirian, melihat atau setelah mendengarkan info yang baik, telepon dari teman atau dari keluarga atau dari siapa, tiba-tiba berita baik datang kepada kita. Ya Allah, Engkau sungguh luar biasa, nikmatmu sangat besar sekali kepada hamba. Nah, Nabi Sulaiman ketika itu mendengarkan ucapan semut tersebut senyum, gitu. Dikisahkan oleh Imam Al-Musi. Dan dia juga mengatakan bahwa karena Nabi Sulaiman mengerti bahwa Nabi Sulaiman tidak akan menginjak semut-semut itu. Padahal kalau dalam beberapa riwayat yang lain bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau di samping menguasai dunia hewan, kita katakan seperti itu, beliau menguasai juga wilayah angin. Sehingga ada riwayat mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam sering terbang menggunakan karpet. Jadi kalau ada kisah orang-orang mungkin terbang menggunakan karpet, ya siapa itu Nabi Sulaiman alaihissalam? Ada yang mengatakan riwayat tersebut bahwa bisa jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ingin melewati gerombolan semut tadi itu, beliau tidak berjalan kaki, gitu. Tapi beliau di atas awan terbang dengan karpet, tapi bisa mendengarkan ucapan burung semut bahkan di mana, di dunia bawah seperti itu. Sedangkan mungkin tentara beliau berjalan di mana, di daratan, dan itu tentara itu kalau berjalan kan luar biasa, mungkin suaranya itu akan berisik, jadi menghalangi pendengaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dia mendengarkan itu. Itu tidak lain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yakni annahu alaihissalam kana ya'rifu ma tatakhabatu bihi tuyur bi lughatiha. Ini kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa beliau mengetahui bahasa burung. Bahasa burung. Ada Pak kita ini menguasai bahasa burung. Ada Pak. Kadang-kadang ada itu Pak, tetangga saya itu kalau pagi-pagi itu, nah itu wa yu'abbiru lin-nasi an maqasidiha wa iradatiha, dan mengetahui apa tujuan yang diucapkan oleh burung tersebut. Nanti ada disebut burung hudhud gitu, burung hudhud. Dan simbol juga hudhud itu burung yang kecil, tapi Nabi Sulaiman pernah sekali tidak mengazab atau menghukum beliau karena satu hal yang beliau miliki. Apa itu kita baca?
Baik, waqad qala al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi. Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi mengatakan, Amba'ana Abu Abdillah al-Hafiz. Abu Abdillah al-Hafiz mengabarkan kepada kami. Amba'ana Ali Habsyad mengabarkan kepada kami Ali bin Habsyad. Haddatsana Ismail. Haddatsana Ismail menceritakan kepada kami Ismail bin Qutaibah, menceritakan kepada kami Ali bin Qudamah, menceritakan kepada kami Abu Ja'far al-Aswani. Ini kalau kita bicara hadis seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti contoh melihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dari menceritakan kepada kami. Itu termasuk sanad, disebut dengan sanad. Dalam Islam itulah yang ada. Artinya itu hanya ada dalam Islam, tidak ada dalam agama yang lain. Kenapa? Karena untuk mentahqiq atau memvalidasi, mencari kevalidan kesahihan sebuah berita itu dalam Islam itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Itu disebut dengan masuk dalam kategori ilmu hadis. Jadi kalau ilmu cek dan recheck, kalau bahasa kita sekarang, mungkin orang-orang media yang dalam mungkin dari kuliah informatika belajar tentang analisa informasi. Nah, itu sebenarnya sudah ada dalam Islam. Kita sudah mengenal ilmu yang disebut dengan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis itu. Kenapa? Karena satu hadis itu ketika disampaikan, contohnya hadis yang kita pahami innamal a'malu binniyat, itu tidak satu orang saja, itu ribuan orang yang meriwayatkan hadis itu. Artinya apa? Dari satu orang pindah generasi dan banyak terus. Contohnya, nah ini hadis ini haddatsani Abu Malik. Abu Malik menceritakan kepada qala, dia berkata, Marra Sulaiman bin Daud. Pernah sekali Nabi Sulaiman alaihissalam melewati seekor burung. Yaduru haula usfuratin. Burung itu sedang mengintai atau berkeliling-keliling di sekitar seekor burung perempuan. Jadi ada burung laki-laki terbang seperti itu dekat dengan burung perempuan. Faqala li ashabihi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam, atadruna ma yaqul, tahukah kalian apa yang disebutkan atau diucapkan oleh burung laki-laki itu ketika berkeliling-keliling di sekitar burung wanita itu, burung perempuan itu, burung betina kita katakan. Qalu wa ma yaqulu ya Nabi Allah. Ya. Kenapa? Betina, ayo Pak, ini kan hak asasi burung Pak, wanita. Betina wanita. Qalu, mohon maaf Pak, diksinya agak sedikit dikoreksi. Pak, ada rumah yang burung. Apakah kalian tahu apa yang disebutkan oleh burung jantan tadi? Jantan Pak ya, burung jantan terhadap burung betina tadi itu. Wa ma yaqul ya Nabi Allah. Apa yang dikatakan burung jantan itu wahai Nabi Allah? Qala yakhtubuha ila nafsihi. Dia itu mutar-mutar burung betina, burung jantan itu tujuannya untuk meminang burung betina. Wa yaqul, dia mengatakan burung jantan ini, zawwijini, nikahi aku. Maukah kamu menikah kepadaku? Uskinki anya ghurafin di masjidi, maka aku akan memberimu tempat tinggal sebuah kamar di kota Damaskus yang mana engkau miliki, yang mana engkau inginkan. Itu kata burung ya. Ternyata burung juga bisa menggombal tuanya. Qala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, li'anna ghuraba Dimashq mabniyatun bis-sakhri la yaqdiru an yaskunaha. Padahal Nabi Sulaiman, kamar-kamar atau ruangan-ruangan di kota Damaskus itu terbuat dari batu dan tidak ada orang yang mampu untuk tinggal satupun di kota itu. Tapi burung tadi mengatakan itu, walakin kullu khatibin kadzdzab. Apa yang dikatakan burung jantan tadi itu bohong, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka terkadang orang-orang yang menggombal itu baik, itu banyak juga yang bohong-bohong itu, seperti burung yang diciptakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Rawi Ibnu Asakir an Abil Qasim Zahir bin Tahir an al-Baihaqi. Wa kadzalika ma'ada hadal hayawanat wa sa'ir sunufil makhluqat. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahasa-bahasa hewan yang lain. Dalilnya apa? Yang kita bacakan tadi, wa utina min kulli syai'. Kami diberikan banyak hal, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ai min kulli ma yahtajul malik ilaihi. Itu apa yang diberikan atau dibutuhkan oleh raja. Minal udad wal alat wal junud wal juyush wal jama'at minal jin wal ins.
Artinya di sini Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan banyak hal seperti alat-alat tentara, jin, manusia, burung, hewan buas, syaitan, para penyihir, ilmu, pemahaman, dan semuanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu baik. Tapi nanti insya Allah kita melihatkan Nabi Sulaiman masuk dalam Nabi Ulul Azmi Bapak Ibu. Masuk dalam baik? Tidak masuk seperti itu. Dari nabi-nabi yang Allah utus kepada manusia, ada yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Berapa itu Bapak Ibu? Ada 5 gitu. Dari Ulul Azmi itu yang 5 ini juga ada pilihan. Tidak semuanya. Artinya yang paling mulia siapa itu? 2. Siapa itu? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah. Dari 2 ini siapa yang Allah pilih lebih dekat dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Tapi Nabi Muhammad tidak meminta hal-hal seperti ini. Karena memang permintaan atau Allah berikan karunia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu merupakan pengkabulan doa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan diberikan kepada orang-orang setelahku itu." Maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa sebenarnya aku bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan kepada Sulaiman alaihissalam. Tapi karena aku menghormati seniorku, bahasa seperti itu ya. Nabi Sulaiman pernah mengatakan seperti itu, maka aku tidak ingin Allah itu membatalkan ucapannya, maka aku tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang Nabi Sulaiman minta. Tetapi Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim Khalil, teman, ya, pendamping. Tapi antara teman dengan habib, dengan kekasih, mana lebih dekat Bapak Ibu? Jelas kekasih. Ya, jadi kita tidak di antara la tufarriqu baina ahadin, tidak membedakan nabi-nabi. Tapi dalam artian Allah memang mengkhususkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang paling mulia. Bahkan dalam sebuah hadis yang ini kita pahami dalam beberapa ulama tazkiyah, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku akan tidak akan menciptakan alam semesta ini. Artinya wujud kita ini karena memang Nabi Muhammad SAW. Baik. Summa qala inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguhnya apa yang kau berikan ini wahai Allah merupakan karunia yang jelas kepadamu. Ya. Baik. Dalam ayat yang lain, ini kita masih memperdima terkait tentang kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam surah An-Naml juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu minal jinn wal ins wat tayr fahum yuz'un. Dan dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman itu tentaranya. Jadi raja memiliki tentara, tapi bukan tentara-tentara yang biasa Pak ya. Minal jin, dari kelompok jin. Wal ins, dari kelompok manusia. Wat tayr, bahkan burung-burung. Fahum yuz'un, mereka itu tersebar di segala penjuru. Hatta idza atau ala wadi nabi, sampai ketika tentara-tentara ini dari segala jenis bangsa, mereka akan melewati sebuah lembah yang di sana ada semut-semut kita kata tadi. Qalat sanamatu, ada seekor semut mengatakan, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Kenapa? Karena Sulaiman akan lewat. Kalau kalian tidak masuk ke dalam tempat tinggal kalian, maka dia dan mereka akan menginjak kalian. Wa hum la yashkurun, dan mereka tidak akan sadar terhadap hal itu. Fatabassama dhahikan. Sebutkan tadi. Nabi Sulaiman tersenyum dhahikan min qawliha, dari ucapan tersebut tadi. Wa qala, dan dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah kepadaku, an ashkura ni'mataka allati, rasa kesyukuran terhadap nikmat-Mu itu yang Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada orang tua. Jadi Nabi Sulaiman ketika beliau mesti bersyukur, bukan cuma bersyukur atas dirinya,
Beliau juga menyebutkan siapa? Orang tuanya. Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Ini termasuk bakti anak. Terima kasih Allah, Engkau memberikan karunia kepada. Begitu juga kepada kedua orang tua. Termasuk ini koreksi kita atau yang perlu kita perhatikan adalah kepatuhan Nabi Sulaiman kepada orang tua. Bakti Nabi Sulaiman kepada kedua orang tua. Dan mohon maaf, terkadang ada di dunia ini terkadang ketika seorang anak itu sudah sukses lupa kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik, kita termasuk anak seperti itu. Orang tua menyekolahkan, mengkuliahkan sampai menjadi orang yang luar biasa. Mungkin bisnismen yang sukses atau akademisi yang sampai titel doktor, profesor. Tapi nauzubillah min dzalik, orang tuanya sampai menelepon berkali-kali agar dikunjungi rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Mengunjungi orang tuanya, ya kita katakan mungkin ya, 2 bulan sekali. Alasan sibuk, banyak kegiatan, agenda. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam diraja kita katakan, raja dari seluruh apa yang ada, seluruh alam. Kita katakan mungkin alam manusia dan alam jin. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian doa ini, wal amal shalihan, dan berikanlah kepadaku kemampuan untuk beramal saleh, tardah, yang engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu wahai Allah kepada kelompok hamba-hambamu yang saleh. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan termasuk sunnah bagi kita untuk membaca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yukhbiru ta'ala 'an 'abdihi wa nabiyhi wa bani nabiyhi Sulaiman ibn Daud alaihi wassalatu wassalam annahu rakiba yawman fi jayshihi jami'ihi minal jin wal ins wat tayr. Disebutkan dalam hadis, dalam ayat ini, bahwa tadi Nabi Sulaiman menunggangi atau bersama dengan tentaranya jin, manusia dan burung-burung. Fal jinnu wal insu, jin dan manusia yasiruna ma'ah, keduanya berjalan bersamaan. Berarti pada zaman Nabi Sulaiman itu jin dan manusia akur, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang enggak, jin malah diburu-buru itu Pak. Padahal dia yang diburu itu Pak. Wa tayru sa'iratan ma'ahu tuzilluhu bi ajnihatiha minal harri wa ghayrihi. Nah, ini kerjasama ini. Jin dan manusia mereka berjalan bersama. Sedangkan burung terbang di atas, mereka yang menaungi dengan sayap-sayapnya dari panas. Artinya mereka menutupi cahaya matahari agar tentara yang berjalan di bawah itu tidak kepanasan. Wa 'ala kulli min hadhil juz' thalathatu waza'a. Dan masing-masing tentara ini dari yang 3 ini memiliki apa? Memiliki tugas-tugas. Nuqaba yuradduna awwalahu 'ala akhirih, fala yataqaddamu ahadun 'an mawdi'ihi alladhi yasiru fihi wa la yata'akhkharu 'anhu. Dan semuanya itu harus berjalan berdampingan bersamaan. Tidak ada yang terlambat atau yang di belakang. Baik. Fa'amarat dalam ayat ini menceritakan tentang seruan seekor semut tadi. Ada seekor semut memerintahkan dan mewanti-wanti ya semut yang lainnya. Wa'tazarat 'an Sulaiman wa junudihi bi'alami syu'ur. Jadi dia mengatakan semut tadi itu nanti Nabi Sulaiman dengan tentaranya itu lewat tanpa dia sadari. Waqad zakara Wahbun annahu marra 'ala bisati biwadin bit-Taif. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Wahab bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu beliau tidak berjalan bersama tentaranya, tapi beliau ada bisal, berada di atas karpet. Jadi naik karpet. Kenapa? Karena angin termasuk bagian yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa anna hadhihi namlah kana ismuha jawas. Nah, ini baru tadi Pak. Dan semut itu siapa namanya Pak? Bisa disebutkan dalam kitab Bidayah Hidayah. Semut yang disebutkan dalam Quran itu namanya jaras. Bukan jarot Pak, yang jaras. Jaras itu nama semut itu.
Dan ini termasuk nanti kalau kita bicara tentang hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ini banyak itu. Ada semut, ada gajah, ada lebah, ada lagi apa itu Pak? Ada sapi itu Pak. Bahkan mohon maaf sekali itu Pak. Ada seekor hewan yang mungkin dalam pandangan kita termasuk hewan yang hina, najis gitu, Pak. Tapi disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa itu Pak? Hewan apa itu Pak? Kalbun kita katakan Pak ya. Kalbun fitorik mohon maaf Pak ya, B1 B1 seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan hewan itu dalam Quran? Padahal kita saja mungkin kalau menyentuhnya ya najis seperti itu. Tapi Allah ingin memperingatkan kepada kita bahwa hewan itu bersama siapa? Bersama orang-orang yang mulia. Ashabul Kahfi itu para pemuda yang mulia. Makanya hewan yang kita anggap hina, kalau bersama orang-orang yang mulia, maka akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama kita, nauzubillah min dzalik, mungkin saya termasuk orang yang hina. Tapi kalau kita mencari kelompok yang bagus, maka akan menjadi mulia. Tapi sebaliknya, nauzubillah, ada orang yang mulia, tapi kelilingnya itu orang-orang yang tidak mulia, orang yang bejat, itu pasti akan dicerca oleh orang. Makanya Allah mengajarkan kepada kita dengan penyebutan hewan tersebut, cari kelompok atau mohon maaf cari lingkungan yang baik. Karena ketika kita berada di lingkungan yang baik maka akan menjadi baik. Sehingga dalam sebuah ungkapan itu ada berhubungan dengan mencari lingkungan yang baik itu ada ungkapan Al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari rumah, perhatikan tetangga kita itu siapa. Itu kaidahnya. Al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya lingkungan, lihat dulu, baru kita mencari rumah itu. Ya dekat masjid, lingkungan yang baik dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat kepada kita orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan lingkungan kita. Amin. Baik. Jadi itu semut tadi namanya jaras. Wa kanat min qabilatin yuqallabu banu Syaisadan. Nah, semut ternyata juga ada kelompok-kelompoknya, coba. Ada kelompok nama Syaisadan. Wa kanat arja' wa kanat min qadri zilmi. Wa fi hadha kullihi nazrun. Walaupun ini harus ada diperhatikan lagi atau dilihat lagi. Bal fi hadha siyaqi dalilun ala annahu kana fi mawqibihi raqiban fi khuyulihi wa fursanihi. La kama za'ama ba'du min annahu kana idzaka 'ala al-bisat. Ya, ada tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak terbang di atas karpetnya, beliau berjalan. Beliau mengendarai kuda. Coba. Nah, li'annahu kana law kana kadzalika lam yanal an-nahl minhu syai'un wala watun. Di alam bisat kan alaihi jami'u ma yahtajuna dalam jurus. Baik. Lanjutkan lagi. Wal maqsud anna Sulaiman alaihi salam fahima ma khatabat bihi tilka an-namlah li ummatiha min ar-ra'yi as-sadid wal amr al-hamid. Artinya Nabi Sulaiman alaihi salam paham terhadap ucapan semut tersebut, ya. Sehingga beliau senyum dari hal itu dan bahagia terhadap apa yang Allah berikan kepada beliau tidak diberikan kepada selainnya. Walaysa kama yaqulu ba'dul juhala, tidak seperti yang dipendapati orang-orang yang keliru min anna dawab kana tantiqu qabla Sulaiman, mengatakan bahwa hewan melata itu bisa berbicara sebelum Nabi Sulaiman. Ala kulli hal ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hatta akhadha alaihi salam bin Dawud al-ahda wa al-jamaah. Falam tatakallam 'an nasi ba'da zalika fa inna hadha la yaqulu ila alladziina la ya'lamun. Baik, kita teruskan di sini. Ini dalam ayat tadi Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku alhimni, berikanlah ilham kepadaku untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Jadi fatala bin Allah an yuqayyida bi syukri. Senantiasa Nabi Sulaiman alaihissalam itu meminta kepada Allah itu senantiasa bersyukur. Bahkan mohon maaf kepada Allah, pada satu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayat diberikan Allah Subhanahu wa taala beberapa ekor kuda. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam terkesima dengan keindahan kuda tersebut dalam hadis. Sehingga beliau
merasa pernah dikarenakan melihat kuda tersebut telat atau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat menyesal sekali. Sehingga keesokan harinya kuda tersebut beliau sembelih. Disembelih lehernya dan kakinya. Kemudian daging-dagingnya itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini mohon maaf Pak, ini kan kuda itu simbol dari alat tunggangan, kendaraan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Allah berikan kepada kita kendaraan yang mewah, ya. Mungkin mobil yang luar biasa yang kita idamkan dalam kehidupan kita. Contohnya apa sih? Mobil Ferrari lah, gitu. Ferrari. Azan pun kadang-kadang lupa juga ya. Allah pun masih melak-melak, lupa ya, mohon seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nabi Sulaiman langsung dipotong tuh, apanya? Kudanya. Kalau seperti itu, artinya bahwa Nabi Sulaiman ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang menghambat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu coba kita perhatikan. Artinya Nabi SAW tadi bukan berarti Islam juga menjauhkan, tidak boleh umat Islam itu memiliki harta, tidak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan ungkapan yang baik, al-khair, kebaikan. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu sangat suka kepada khair, pada harta. Tapi dalam sebuah ungkapan hadis Nabi mengatakan al-malus salih li rajulis salih. Harta yang tepat itu berada di tangan orang yang tepat. Harta yang soleh itu berada di tangan laki-laki yang soleh. Makanya sebenarnya kalau kita dikatakan ungkapan kita mencintai harta, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Artinya apa? Orang yang bijak itu, orang yang soleh itu, dia mencintai hartanya agar tidak sia-sia. Dalam Islam, harta yang tidak sia-sia itu apa? Harta yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dihitung. Sedangkan harta yang sia-sia itu adalah harta yang tidak diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam juga yang dianggap sebagai harta kita itu adalah harta yang halal. Sedangkan harta yang haram itu tidak dianggap. Makanya mohon maaf, bagaimana? Kita memiliki harta, itu banyak. Wajib zakat apabila harta kita itu berasal dari yang halal. Bapak Ibu contohnya memiliki emas, kita katakan lebih dari 100 gram. Emas itu kita dapatkan dari mana? Dari hasil berdagang yang halal. Nah itu kalau 1 tahun tidak sudah pas nisabnya dan haulnya, maka wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Tapi contohnya mohon maaf, harta itu didapat dari hasil menjual narkoba, diberikan emas, wajib zakat Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Karena itu dari yang halal dan yang haram. Maka tidak. Karena itu. Oleh karena itu Islam hanya menghitung harta itu dari yang halal saja, bukan yang haram. Coba ini. Jadi al-malus salih lirrajulis salih. Harta yang salih itu apabila berada di tangan orang yang salih. Dan sekali lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan harta yang kita miliki cuma 3. Apa yang kalian makan akan hilang dan itu akan hilang. Apa yang kalian pakai itu akan rusak dan apa yang kalian berikan itulah yang akan tinggal. Dalam hadis itu Nabi mengatakan, banyak orang mengatakan mali gitu. Yang di sana hartaku, kebun di sana hartaku, itu hartaku seperti itu. Tapi Nabi mengatakan itu bukan harta kalian. Yang kalian miliki cuma 3. Kenapa? Karena rezeki itu definisinya apa yang kita ambil manfaat dari itu. Rezeki kita apa ya? Contoh Bapak punya rumah 5, tinggal cuma 1. Apakah 4 rumah itu rezeki kita? Tidak. Rezeki kita itu apa yang kita ambil manfaatnya. Bapak mengambil nasi dari piring, ingin dimasukkan ke dalam mulut, tapi ketika sudah diambil ternyata jatuh. Apakah itu rezeki kita? Tidak. Bukan rezeki kita. Rezeki kita itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita berikan. Yang kita makan ya selesai, ke belakang larinya. Kemudian yang kita pakai besar, paling cuma ukuran berapa? Setahun, 2 tahun. Tapi apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah harta kita. Maka nanti ada pembahasan dengan wakaf. Wakaf itu namanya, wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Berhenti. Nah, semua harta yang kita miliki ini akan berhenti.
Artinya yang kita makan berarti selesai, habis. Yang kita pakai berhenti juga, habis seperti itu. Tapi wakaf harta yang kita berhentikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu yang kekal seperti itu. Maka tergantung kita mau memberhentikan harta kita itu di mana. Begitu saja atau jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan Allah Subhanahu wa taala selesai, itu tidak akan sia-sia. Dan satu kiasan menurut Allah. Kita kan hidup di alam semesta ini, dunia ini kan sementara. Artinya kita menumpang. Kita ibaratnya hijrah sementara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, alam akhirat kita. Nah, ketika Allah menyuruh kita atau mengutus kita di alam dunia ini, Allah berikan fasilitas apapun kepada kita. Ibaratnya contoh, kita sedang jalan-jalan ke Saudi, Pak ya, ke Saudi. Bisa nggak kita ke Saudi itu beli barang-barang? Banyak barang-barang Pak ya? Bisa. Bisa nggak barang-barang yang kita beli di Saudi itu kita kembalikan ke negara kita Indonesia? Bisa nggak Pak ya? Bisa. Gitu. Tapi cara mengembalikannya, mengirimkannya, itu bagaimana? Ada caranya. Apakah kita pakai tas besar, naik pesawat? Capek nggak Pak ya kalau seperti itu? Capek. Maka caranya bagaimana? Kita titipkan ke ekspedisi, ya kan Pak? Ekspedisi, dia akan ngurus semuanya. Satu kontainer besar kirimkan ke Indonesia, sudah selesai. Dia akan ngurus semua itu. Repot nggak kita? Repot. Dan sudah kita pulang ke Indonesia, barang itu sampai, bisa kita nikmati? Bisa. Sama juga menghormati Allah. Allah. Kita hidup di dunia ini contohnya. Allah berikan fasilitas apapun itu. Kalau kita pikirin tiap hari, diurus tiap hari, dielus-elus tiap hari, ya, dirawat tiap hari, jaga tiap hari, capek. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita nikmati harta kita di akhirat? Bisa. Caranya bagaimana? Titipkan kepada malaikat. Itu ekspedisinya. Itu. Nah, itu kita nikmati dan nikmati. Itulah dikatakan bahwa kita cinta harta. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjadikan harta kita tidak sia-sia. Kalau kita ya menghambur-hamburkan saja, ya, itu dikatakan sia-sia. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya untuk apa? Untuk mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu Ustaz? Sebentar lagi. Habis baik menghormati Allah, ini mungkin pembahasan kita bunyi pembahasan kita di malam hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang hamba Allah yang Allah berikan nikmat yang sangat banyak, dan mudah-mudahan ini menjadi simbol kesyukuran kita juga agar kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira li jami'il muslimin ummatika ya arhamar rahimin. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته